Tuh yang awalnya cuma nganterin hadiah doang, dikasih kesempatan untuk buka acara, untuk nyanyi, untuk nanya sama bintang tamu gitu. Ada satu momen di belum anak aku yang pertama kayaknya masih kecil umurnya, dia juga belum bisa bicara gitu pada saat itu. Leta, mama pergi ya, mau pergi. Dia cuma ngasihin boneka. Karena dia pengen mamanya nyanyi I love you, you love me. Bagaimana seorang ibu biar bisa tetap sama anak tapi juga ya itu tadi mengejar peluang dan berjuang untuk mencari uang gitu. Halo Sompo Friends, welcome to edisi spesial podcast dalam rangka Hari Kartini dengan tema Perempuan Berkarya dan Berkebaya. Bersama saya, hari ini udah spesial banget, tamu spesial. Kalau biasanya hostnya atau misalnya bintang tamunya internal, kali ini kita mendatangkan public figure. Ceng, Ocha dulu dong Teh. Boleh. Biar tenang, aku deg-degan loh. Katanya Ocha biar bisa bikin tenang kan ya? Tenang, iya, ada Sompo. Ada Sompo. Sampai nggak bisa minum. Teh Tike Priyatnakusuma. Hai Sompo Friends, minum dulu ya. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang soal perjalanan karirnya Teh Tike, soal apa yang beliau, tantangan yang beliau hadapi, terus gimana menjaga keseimbangan peran. Banyak banget pemirsa peranannya gitu ya. Jadi kita pengen ngegali insight lebih lanjut, jadi simak podcast ini selengkapnya. Teteh seneng banget, ini Sompo Podcast, edisi spesial. Kita semua berkreasi tuh internal Teh. Jadi produksi internal, hostnya internal. Iya, ya kan? Dan yang paling senang adalah hari ini yang kerja perempuan semuanya. Nah, sesuai banget sama edisi kita itu Perempuan Berkarya dan Berkebaya. Ini kebaya emangnya? Bisa lah. Tapi bahannya kayak bahan kebaya tahu. Oh gitu. Oke, Teh, sebelum berbincang-bincang, kita kali ini pengen ngegali nih lebih lanjut Teteh selaku public figure. Berkarya terus di dunia entertainment. Aku kan terjebak ya di asuransi. Oh enggak. Padahal sebenarnya dia jago loh soal gitu ya? kalau mau terjun ke dunia entertainment juga bisa. Bisa ya gitu. gitu. Kayaknya kita akan ngobrol itu. Seniman. Kita ngobrol itu di luar rekam. Boleh. Oke. Ya. Nah, terus aku terima kasih juga Teteh juga udah percaya mempercayakan perlindungan di Sompo asuransi. Terima kasih gitu. karena memang kan kemarin pas lagi pulang mudik gitu kan, kayaknya apa sih yang bisa dikasih sama keluarga, ketenangan tentunya. Jadi ya tenang aja, ada Sompo kan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di momen spesial Hari Kartini, rasanya pas banget kalau kita ngobrol bareng sama Teteh sebagai salah satu perempuan Indonesia yang berkarya, mendedikasikan peranannya, peran di luar kamera, di depan kamera, di samping kamera, di belakang kamera. Jaga kamera dong kita sebenarnya. Semacam jaga lilin ya. Terus multi peran, komedian, presenter, ibu, istri, nasabah Sompo, ya kan? Apalagi, nah banyak pokoknya. Olaragawan, gitu ya, gitu. Nah, setiap perempuan itu kan punya Teh ya perjuangannya masing-masing. Betul. Boleh nggak cerita ini ke Sompo Friends yang sedang menyimak Sompo Podcast ini? Kira-kira kesibukan Teteh tuh apa? Terus gimana sih ada Teteh melampaui tantangan sepanjang berkarya gitu? Sebetulnya mungkin sekarang sih tidak seperti dulu ya perjuangannya. Perjuangan dulu para perempuan nih kalau misalnya di dunia kerja pastinya lebih berat daripada perempuan-perempuan sekarang. Karena kan kayaknya sekarang tuh opportunity lebih luas gitu, lebih besar. Kalau dulu kayaknya kita usahanya memang harus lebih keras aja gitu. Gitu. Jadi tantangannya itu ya itu tadi bersaing dengan tidak hanya dengan sesama perempuan tetapi juga dengan mereka yang berbeda gender dengan kita gitu, dengan laki-laki. Perjuangannya seperti apa? Sebetulnya yang kerasa berjuang banget adalah setelah punya anak. Gitu karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga peran di rumah gitu. Sekarang lebih enak dalam arti gini, dulu ketika punya anak yang pertama itu kan kebetulan lagi bener-bener padat banget gitu jadwalnya. Jadi pagi siaran itu berangkat jam 5 pagi, pulang itu karena ada syuting dan segala macam itu di atas jam 10. Which is berarti gak ketemu muka anak pas mereka bangun tidur,
gak bisa nyiapin mereka itu dari ke bayi sekolah. tuh? Dia dari Kecil, dari bayi ya. Terus dan juga nggak bisa nidurin mereka. Kebayang itu adalah salah satu tantangan dan waktu yang nggak bisa balik lagi sebetulnya gitu kan. Ada satu momen di belum anak aku yang pertama kayaknya masih kecil umurnya, dia juga belum bisa bicara gitu pada saat itu. Leta, mama pergi ya, mau pergi. Dia cuma ngasihin boneka. Dia ngomongin boneka apa? Dia ngasihin boneka Barney. Karena dia pengen mamanya nyanyi I love you, you love me, we are happy family gitu. Itu sebenarnya anaknya senyum, gitu. Cuman buat mamanya itu nyes banget gitu. Ya Allah Neng, maaf ya mama nggak bisa nemenin gitu kan sepenuhnya. Makanya ketika akhirnya tahun 2021 memutuskan untuk mundur dari dunia radio, itulah karena memang ternyata aku bisa gitu nyiapin, kayak dikasih waktu sama Tuhan tuh. Sok Tike kalau pakai bahasa Sunda gak apa-apa ya. Kalau kamu mau dapat kesempatan untuk nyiapin makan buat anak dan segala macamnya, nih saatnya waktunya. Jadi seneng banget 2021 itu begitu berhenti siaran, pagi-pagi bisa nyiapin makan anak gitu, tapi juga bisa tetap bekerja gitu. Jadi dapat income juga. Jadi pokoknya tetap berjuang untuk mencari uang, tapi tidak lupa untuk ruang dan peluang. Nah dan ruang juga dan peluang. Ruang, peluang, dan luang. Gitu. Bener juga. Uang. Juang, wah semuanya pakai wang-wang. Iya, pasti Sompo Friends banyak yang relate ya gitu dengan peranan. Memang kita sebagai ibu, kita sebagai karyawan atau sebagai tadi yang punya usaha, punya karya, pengen terus-menerus berdedikasi gitu. Tapi at the end of the day pasti ada satu tahap kehidupan yang bikin kita tuh kayak terketuk gitu, prioritasnya yang mana? Betul. What do you want gitu? Betul, Karena at the end of the day, misalnya tadi Teteh cerita anak-anak dari kecil gitu, kita juga kan pengen lihat, oke, kalau aku miss pertumbuhan dia dari 5 tahun pertama misalnya, masa aku mau miss lagi pertumbuhannya di 5 tahun seterusnya? Betul. Ya nggak sih Teh? Iya. Gitu. Sama kita juga, nanti panjang lebar ya. Tapi ada satu momen menurut aku ini benar-benar adalah satu gambaran tentang seorang wanita dan ibu yang bekerja. Ya. Anak aku yang kedua itu ASI kan, ya, sampai 4 tahun. Gitu. Nah, dan dia tidak bisa minum ASI selain dari pabriknya. Jadi dia tuh nggak bisa kita peres dulu terus ke botol nggak. Jadi selama 6 bulan pertama itu kemana-mana tuh aku bawa anak. Siaran pagi-pagi aku bawa anak. Dong, berarti. Iya, sampai sekarang masih bobo sama aku. Jadi umur berapa sekarang? Sekarang 11 tahun. Jadi dia pagi-pagi aku berangkat kerja, aku bawa dia. Mandiin tuh di kantor, mandiin anak di kantor. Itu selama 6 bulan pertama. Itu mungkin salah satu gambaran tentang bagaimana seorang ibu perjuangannya gitu. Biar bisa tetap sama anak tapi juga tetap juga ya itu tadi mengejar peluang dan berjuang untuk mencari uang gitu. Dulu juga ada cerita satu orang gitu. Itu saking anaknya nggak bisa ditinggal kemana-mana, dia kerja, anaknya tuh ngumpet di bawah mejanya. Itu loh, perempuan tuh luar biasa loh menurut aku gitu. Makanya berbanggalah hai kau perempuan Indonesia sekarang ini gitu ya. Karena mungkin banyak kantor juga udah lebih mengerti gitu kan. Ada penitipan anak dan segala macam. Jadi kita masih bisa punya bonding sama keluarga. Iya, itu sih. Itu sih sebenarnya memang waktu itu nggak akan kembali sih. Betul. Itunya sih. Saya juga Teh pernah ada sedikit lagi ininya, anak-anak berenang sama papanya. Saya di pinggir kolam. Memang nggak terlalu nyemplung gitu ya Teh. Tapi yang saya iniin adalah bukannya memantau mereka kualitas, aku malah di pinggir baca email. Sedih banget. Kesannya kayak yang, kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, ngapain sih gitu. Maksudnya emang harus di-reply saat itu juga. Betul. Gitu, emang kita nggak bisa leluasa untuk memanage dengan baik. Kayak gitu kan. Oke, panjang nih Sompo Friends, tapi yakin bahwa
yang Teh Tike ceritain ini benar-benar pengalaman pribadi. Mungkin banyak banget Sompo Friends yang relate juga. Nah di sini kita bukan untuk keluh kesah sedih-sedihan gitu ya. Ini ambil hikmahnya dan bahwa kita sebetulnya memudahkan banget di tantangan yang sekarang ini. Betul. Tuh banyak banget keleluasaan dan fleksibilitas. Nah balik lagi ke aku mau mundur dulu. Awal karir begitu. Ya titik awal karirnya banget. Dengar-dengar sarjana hukum. Nah naon itu Teh masuk ke entertainment? Jadi dari dulu tuh kalau ditanya kan nggak pernah punya cita-cita. Aku selalu ngikutin cita-cita orang gitu. Jadi kalau orang pengen jadi dokter, aku selalu bilang aku juga pengen jadi dokter gitu. Nah makanya akhirnya followers sebetulnya. Cuman ya itu tadi semuanya tuh berjalan seperti air aja, go with the flow gitu. Salah satunya kenapa memilih fakultas hukum, awalnya karena memang bapak tuh sarjana hukum. I see. Cuman kalau dia di UI, aku di swasta di Universitas Parahyangan gitu. Kuliah 7,5 tahun jangan diikutin ya gitu, karena waktu itu udah mulai sambil kerja. Jadi ada 2 tahun kalau nggak salah 4 semester tuh aku cuti dulu gitu. Jadi pas sadar-sadar, oh teman-teman kok udah pada lulus semuanya, akhirnya mau nggak mau dipaksain untuk bisa menyelesaikan kuliah gitu. Pokoknya minimal yang penting punya gelar gitu. Dan si mamah tuh nggak udah sekolah lama-lama nggak selesai gitu kan. Akhirnya sampai juga sarjana hukum. Tapi kan SH-nya kepake sebagai sarjana hiburan sebetulnya sekarang. Aduh, seneng banget. Oke, thank you Teh Tike ya buat sharing ya. Jadi nggak serta-merta, tapi itu sebenarnya membuktikan juga titik baliknya juga di situ. Betul. Gitu. Nah, terus dari misalnya udah dapat gelar itu, terus sebenarnya pekerjaan entertainment pertama Teteh tuh apa dulu? Dulu itu mungkin pekerjaan pertama itu waktu itu sering ikutan ya di radio dulu ya Teh? Bukan. Nah itu dia bedanya, orang tuh dari radio itu baru loncatan ke televisi. TV, iya. Aku tuh dari TV dulu baru ke radio gitu, karena orang tahu di TV dan butuh sosok seseorang yang mungkin dikenal masyarakat untuk siaran pada saat itu di Bandung. Akhirnya diminta untuk siaran di Hard Rock FM Bandung pertama kali gitu. Hard Rock tuh di daerah mana ya Teh? Kalau di Bandung dulu di jalan bawah di Ponorogo. Iya gitu. Depan RRI. Bentar. Ya itu deh. RRI Bandung ya, bukan RRI Jakarta. Gitu. Jadi sebelumnya itu kalau mungkin dikenal sama masyarakat itu adalah gara-gara jadi tukang bawa hadiahnya di acara ngobrol bareng Indra Safera. Jadi awalnya di situ, yang awalnya cuma nganterin hadiah doang, tapi kemudian sama Kang Indra kebetulan masih sepupu dikasih kesempatan untuk buka acara, untuk nyanyi, untuk nanya sama bintang tamu gitu. Nah, dari situlah mungkin banyak belajar peluangnya jadinya. Di situ gitu. Nah, berarti teman-teman Sompo Friends yang misalnya masuk di TV sekelibat-sekelibat nggak apa-apa. Banyak loh yang asalnya tuh dari figuran, dari cuman cameo selewat-selewat. Ini aja lah penonton ya gitu ya. Sekarang juga udah banyak loh yang jadi bintang gitu, penonton lalala Iya, misalnya pun ada iklan kena kelihatan tangannya doang, itu dia, betul. Siapa tahu itu peluang yang akan jadi cuan, betul. Oke, Teh, tadi kan istilahnya ngeliatinnya bagus-bagusnya, jadi perjalanan Teteh segala macam. Tapi dari semua cerita itu yang bisa aku tarik simpulkan juga bahwa sebetulnya Teteh tuh willingnya tuh udah dari dalam diri gitu, dan maksudnya nggak ada paksaan. Orang tua juga tadi kan fleksibel. Kalau cerita dari itu nggak harus SH-nya mau jadi SH beneran atau SH hiburan kan nggak masalah gitu. Nah, cuman yang penasarannya adalah kan setiap perjalanan punya ups and down, punya masa-masa inilah kayak kita juga di kantor kadang-kadang jam 8 moodnya enak, jam 9.30 udah nggak enak misalnya. Tapi gimana ngebalikin lagi? Nah kalau Teteh sendiri gimana sih Teteh ngelihat tantangan? Dan kalau misalnya selama ini misalnya nih ada yang meragukan atau underestimate, itu Teteh membuktikannya seperti apa? Sebetulnya kalau di karir ya tidak ada tantangan yang luar biasa ya gitu. Aku tuh termasuk yang lancar-lancar aja. Kenapa? Karena memang tidak pernah jadi bintang banget. Itu yang biasanya orang akhirnya merasakan bahwa pernah di atas dan pernah di bawah. Jadi ketika mereka muncul, mereka jadi bintang, terus kemudian mereka mulai redup. Aku tuh dari awal juga steady aja gitu, gitu di tengah, nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah juga. Jadi orang tetap kenal dan segala macamnya, tapi memang tidak terlalu kena spotlight yang luar biasa. Istilahnya masih skuter.
selebriti kurang terkenal. Bukan stiker ya, tidak terkenal dalam artian ya bukan bintang banget, bukan tapi yang kita kerja di dunia hiburan dan orang tuh tahu ada kita gitu. Yes. Jadi nggak pernah ada tantangan. Mungkin malah tantangannya itu adalah seorang well known people gitu ya, orang yang dikenal masyarakat, itu kan pertaruhannya nama gitu. Yeah. Jadi berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan nama baik itu. Yeah. Tapi kan namanya juga sekarang lagi zaman sosial media dan segala macamnya, yang kadang-kadang berita yang nggak benar juga jadi benar gitu. Kita hanya perlu membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Kalau misalnya dapat underestimate dari orang, sebetulnya salah satu hal yang cara pembuktian aku adalah aku selalu datang tepat waktu. Sebisa mungkin kalau ada acara, misalnya mulai jam 12, aku jam 10 udah hadir. Terus kalau misalnya ada minta GR, minta ada meeting dulu sebelumnya, aku hadir untuk sebagai salah itu satu udah bentuk kayak integritas. Betul. Penghormatan juga sama orang yang ngundang kita, bahwa oh berarti orang ini memang ada punya tanggung jawab dan niat yang baik untuk bisa menjadi bagian dari sebuah acara kita gitu. Jadi itulah salah satunya gitu. Bisa mempertahankan kepercayaan orang. Iya, itu penting banget sih. Kayak hari ini aja udah datang duluan Teh Tika, saya masih meeting ya kan? Ya nggak apa-apa, kan namanya juga diundang gitu. Oke, Teh, thank you banget tadi. Tantangan itu peluang juga. Betul. Jadi nggak perlu harus terlalu kita gimanain gitu ya, istilahnya yang penting kita punya integritas yang kuat, berdedikasi terhadap peran yang kita jalankan pada saat itu. Ada satu mungkin yang perlu aku garis bawahi juga, bahwa aku ini sebenarnya termasuk orang yang kadang-kadang suka nggak percaya sama kemampuan gitu ya. Misalnya disuruh. Nggak kelihatan itu gimana itu maksudnya? Misalnya nih tiba-tiba ada orang yang minta, ayo nanti MC-nya bilingual ya, udah mundur duluan tuh. Oh, gitu. Siapa? Kita bisa. Misalnya gitu. Nantinya bilingual. Aku tuh udah mundur duluan karena apa? Karena aku tuh English is not very good, but Sunlis alias Sunla English itu aku jago sekali gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku belum. Tapi juga kurang baiknya adalah bukannya memperbaiki skill, aku tuh malah jadinya mundur gitu. Nah itu jangan mungkin diikutin. Jepang Teh, Ohayo gozaimasu. Konbanwa. Aku tuh bisa. Jangan salah, nilainya 100 waktu SMA. SMA soalnya ngambil itu juga ada. Oh gitu. Pelajaran Sapa Jepang. dong Sompo Friends pakai bahasa Jepang. Konnichiwa. Minasang. Konnichiwa, minasan. Irasaimasu. Nanti lain kali syutingnya di Jepang dong. Boleh. Jangan lupa pakai asuransi perjalanan. Pastinya dari Sompo. Oke, balik ke topik lagi. Kalau kuat tadi udah sukses secara karir, sukses juga mental. Terus untuk menjaga keseimbangan tadi Teh. Kalau dilihat dari tadi kan Teteh sebelum istilahnya akhirnya menemukan poin di mana keluarga harus seimbang, karya harus seimbang. Nah menjaganya itu seperti apa Teh? Ada tips nggak? Sebetulnya mungkin yang perlu diketahui adalah apa sih prioritas utamanya. Kalau kita udah balik-baliknya tahu ke prioritas lagi ya. Prioritas utama kita apa? Kayaknya untuk menyeimbangkannya juga lebih mudah. Dalam arti gini, kalau prioritas utamanya adalah keluarga, pastinya jika kita waktu sama keluarga pasti lebih banyak daripada mungkin sama pekerjaan. Makanya mungkin banyak yang bekerja dari rumah dan segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya bilang, oh tapi prioritas aku adalah mencari penghasilan untuk keluarga juga. Dalam arti untuk sekolah anak, untuk segala macam. Jadi mungkin ke pekerjaannya waktunya akan lebih banyak gitu. Tapi tentunya keseimbangannya itu masing-masing pasti akan tahu. Kita yang atur dan kita tahu sendiri sebetulnya gimana sih caranya gitu. Iya, berarti nggak ada rumus mutlak. Nggak ada kayak rumus misalnya mutlak. Kadang-kadang 80-20, kadang-kadang 60-40 gitu. Tergantung pekerjaannya, tergantung juga tadi prioritas utamanya di apa gitu. Oke, pastinya Sompo Friends sudah punya ya masing-masing gimana sih caranya mengatur sesuai dengan keadaan Sompo Friends masing-masing. Nah, terakhir nih Teh, apa pesan Teteh untuk perempuan Indonesia yang sedang berjuang ya ini pada survival gitu kan, bate gitu kan, untuk terus berkarya dan menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri. Tadi kayaknya udah sempat disinggung sedikit ya bahwa
berjuang itu memang harus ya. Berjuang memang harus untuk mencari uang, untuk mencari peluang. Tapi jangan lupa untuk selalu juga kita memberi ruang dan juga luang. Luang dalam arti luangkan waktu dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan diri sendiri. Itu Karena penting, me time. Me time itu penting menurut aku. Penting, Gitu. itu penting banget. Oke, jadi tadi jangan lupa melihat peluang. Berjuang untuk mencari uang dan melihat peluang tanpa meninggalkan atau tanpa mengesampingkan ruang dan juga luang. Iya, tanpa mengesampingkan ruang dan juga luang. Oke, Teh Tike thank you banget sudah meluangkan waktunya. Tentunya. Meluangkan apalagi makan siangnya. Makan siang belum sih Teh? Udah tadi arem-arem. Aduh disebutin ya. Gak apa-apa, lagi jaga makan. Oh jaga makan. Salah satu bentuk rasa cinta, sayang dan love. cinta ya sama keluarga adalah dengan menjaga kesehatan juga gitu. Itu benar banget. Jadi kitanya harus inner peace, kitanya harus happy dulu, baru kita menularkan energi positif ke sekeliling kita. Iya, makanya kalau sama keluarga kan kalau sayang sompoin aja gitu kan. Kalau sayang disompoin aja gitu. Teh Tike thank you banget. Jadi hari ini Sompo Friends sudah dapat penjelasan langsung dari Teh Tike. Selain public figure, dia juga salah satu nasabah Sompo Indonesia, mempercayakan perlindungannya kepada Sompo. Kita yang thank you. Tadinya kita nggak tahu, tiba-tiba pas kita lihat nama nasabah, kok ada dong. Iya makanya. Jadi thank you banget. Hari ini bincang-bincangnya semoga Sompo Friends terhibur dan semoga mendapatkan insight dari apa yang sudah dijelaskan Teh Tike dengan pengalaman pribadinya. Semoga juga jadi bintang tamu tetap ya. Kita ucapin dulu. Jadi narasumber dong. Iya, kita tutup Teh dengan ucapin ke para perempuan Kartini. Kita bilangnya selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Teruslah berkaya dan berkebaya. Iya, benar. Tenang, ada Sompo.